Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengobati sakit lambung, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan alami, bahan herbal dengan resep kedua. Sebelum saya menjelaskan, bagi yang belum subscribe dulu biar tidak ketinggalan video-video dari saya seputar kesehatan yang bermanfaat. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat ramuan herbal untuk mengobati sakit lambung, yaitu dengan resep kedua. Mari kita ikuti. Baiklah, di sini saya akan membuat resep kedua, yaitu untuk keluhan sakit lambung atau emah ya. Untuk resep kedua ini kita harus mempersiapkan yang pertama temulawak ya. Temulawak, kemudian yang kedua daun sambiroto, kemudian berikutnya adalah daun pegagan. Ini kalau yang belum tahu ini seperti ini. Daun pegagan atau antanan atau nama lain kaki kuda. Ini banyak di pekarangan juga ini. Ini di pekarangan. Kebetulan temulawaknya juga tadi habis ambil dari kebun. Dan ini bisa ditambahi tumbar kalau yang ada mualnya. Kalau saya membuat jamu biasanya memakai panci seperti ini. Yang penting jangan memakai yang aluminium. Jadi kita harus memakai yang model seperti itu. Ini membuat kira-kira untuk 2 hari. Jadi jumlahnya segini, kira-kira untuk 2 hari biar tidak ribet. Ya, temulawak diiris-iris dulu. Diiris tipis-tipis ya. Kalau temulawak pokoknya nggak boleh diparut karena ada kandungan beta karotin, mengandung sedikit racun ya kalau diparut, makanya harus diiris-iris. Temulawak ini fungsinya memang banyak. Selain untuk lambung ya, untuk emah. Untuk liver juga bagus ya. Misalkan kalau orang lagi terlalu banyak makan obat, nah itu biasanya ke liver. Nah ini temulawak ini bagus. Misalkan habis terkena sakit tipes, kan kena tipes itu kan minum antibiotik. Nah, kalau terlalu lama nanti ke liver. Nah ini temulawak ini bisa menetralkan. Kemudian dimasukkan ke dalam panci belirik. Kemudian kita kasih pegagan. Satu gelasnya kan 1 genggam. 1, 2, 3. Kalau sudah terbiasa, sudah hafal ya. Tambah sedikit. Nah, untuk sambirotonya jangan banyak-banyak. Kalau 1 gelas itu
3 daun ya, maksimal 5 daun. Akan tetapi kalau daunnya kecil-kecil boleh ditambahi. Nah, misalkan segini, ya segini bisa ini. Nah, segini. Jadi untuk sambiroto itu jangan banyak-banyak. Soalnya kalau terlalu banyak nanti bisa ngenai ginjal. Jadi ini membuat untuk 2 hari. Kemudian ditambahi ketumbar. Apabila ada mual-mualnya dikasih ketumbar ini. Nah, kemudian kita kasih air. Satu, dua, tiga, empat. Nah ini 2 gelas. Akan tetapi kalau ngerebusnya kan 1,5 gelas jadi 1. Berarti nambahi 2 gelas. Tuh. 2. Ya, kemudian langsung kita rebus ya. Langsung kita rebus, kita hidupin kompor. Biarkan sampai mendidih. Jadi jamu herbal ini banyak fungsinya ya. Jadi selain untuk sakit lambung atau sakit emah yang terkena liver juga bisa. Bagus karena ada temulawaknya. Sambil kita menunggu masak ya. Sambil kita menunggu masak. Biarkan nanti kalau sudah gemulak itu, biarkan sampai kira-kira airnya berkurang. Kalau 1,5 gelas jadi 1 gelas. Pada prinsipnya kalau sudah terbiasa membuat ramuan herbal, membuat jamu, itu nanti dengan sendirinya perkiraan itu bisa hafal ya. Jadi untuk ketumbar sendiri ini bagus ya fungsinya. Untuk perut mual-mual itu bisa enak. Dan juga tubuh itu agak hangat. Biasanya orang terkena emah itu kan cenderung kakinya dingin. Kemudian tangan, telinga itu juga dingin. Makan yang jelas kan enggak enak ya. Nah, untuk temulawak ini bisa menambah nafsu makan. Dan juga bisa menghangatkan tubuh. Terus untuk sambiroto sendiri ini fungsinya termasuk pengganti antibiotik ya.
pengganti antibiotik ini. Kalau pegagan itu luas, jadi ke saraf-saraf. Jadi sistemnya kayak booster. Kalau antena itu ibaratnya ada boosternya, jadi bisa lebih kuat. Sambil nunggu masak. Jadi yang ini adalah resep kedua ya. Kalau untuk yang resep pertama itu untuk temulawak itu kita ambil empunya. Kalau ini tadi kan rimpangnya ya, ini kan bagian rimpang. Kalau empunya ini. Kalau yang resep pertama itu rimpang, meniran, sama pegagan. Saya dulu pakai biasanya kalau yang sudah parah ya, untuk awal memakai ramuan, itu biasanya yang resep pertama dulu. Jadi empunya tadi, kemudian pegagan yang seperti ini tadi, sama meniran. Nah, kalau setelah membuat 12 hari, kemudian kita ganti yang resep kedua ini. Nah, ini sudah masak, biarkan dulu. Biar sampai kira-kira airnya berkurang. Jadi kalau membuat ramuan itu pokoknya pakai panci yang seperti ini. Jangan yang aluminium. Kalau pakai keramik itu bagus. Cuman zaman sekarang nggak begitu familiar. Ya ini kan banyak, seperti elang itu. Ya ini kalau membuat 2 hari sekalian. Misalkan besok mau bikin malas, kasih air lagi. Kasih air sedikit, dihangeti, terus bisa diminum daripada nggak buat. Kecilkan dulu, dikurangi, dikecilkan. Nah itu. Jadi diminum 2 kali sehari ya. 3 kali juga boleh. Cuman 2 kali saja sudah bagus, pagi dan sore. Karena kalau meminum ramuan itu yang penting rutin, bukan banyaknya, bukan seringnya. Yang penting rutin, untuk jangka panjang itu bagus. Kalau meminum ramuan itu jangka panjangnya justru tidak terjadi komplikasi, bahkan komplikasinya semakin berkurang. Tapi kalau terlalu banyak obat-obatan, jangka panjangnya nanti justru komplikasi kemana-mana. Bisa ke liver, bisa ke ginjal, dan sebagainya. Tapi juga kalau misalkan sakitnya harus mendesak, juga harus minum obat. Akan tetapi untuk ramuan ini sifatnya akan membantu. Jadi untuk pemulihan, untuk jangka panjang. Nah ini, wah ini sudah matang ini. Pokoknya seperti ini kalau mau bikin ramuan itu modelnya seperti ini.
Ya, sudah kita matikan. Biarlah sampai dingin, paling tidak hangat-hangat. Nanti kalau minumnya langsung ngambil di cangkir. Kalau minum herbal juga harus setelah makan. Jangan sebelum makan, setelah makan. Oke, mudah-mudahan jelas, tinggal Anda mempraktekannya di rumah. Terima kasih. Itulah tadi resep kedua, yaitu cara mengobati sakit lambung dengan menggunakan ramuan-ramuan herbal resep kedua. Mudah-mudahan Anda bisa mempraktekkan. Bagi yang mempunyai keluhan sakit mah, mudah-mudahan segera cepat sembuh, karena Allah SWT yang menyembuhkan, namun manusia yang berikhtiar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.